baptis, mereka yang akan menerima baptis dan walinya silahkan maju ke depan. Para saudari dan saudara, Bapak, Ibu, dan wali baptis, Anda semua bertanggung jawab, dan kita semua sebetulnya tidak hanya orang tua calon baptis dan walinya, tetapi kita semua warga gereja bertanggung jawab terhadap anak-anak ini supaya dapat berkembang menjadi orang Katolik yang beriman, dewasa, dan bertanggung jawab. Artinya, keempat anak ini harus diajak berdoa. Yang mengajar tidak harus bapak ibunya, tidak harus walinya, tetapi kita semua. Sedapat mungkin sepanjang kita berjumpa, kita ajarkan mereka keutamaan Kristiani, mendengarkan sabda Tuhan, beribadat, beramal bakti. Sedapat mungkin dididik di sekolah Katolik, atau sekurang-kurangnya mendapat pendidikan Katolik secara eksklusif dalam keluarga. Dipersiapkan untuk menyambut komuni pertama dan sakramen penguatan. Ditolong membentuk sikap Katolik, dijauhkan dari pengaruh pergaulan yang membahayakan iman, didampingi dalam perjuangan hidup. Maka halaman 13, Bapak Ibu, para saudari-saudara calon wali baptis dan orang tua calon baptis, sadarkah Bapak Ibu akan tugas kewajiban ini? Oke, terima kasih untuk kesadaran Anda yang lama-lama. Tapi semoga setelah ini menjadi lebih mantap, Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, tidak terlalu keras, tidak apa-apa, karena kadang-kala kita tidak terlalu tahu apa tugasnya. Maka prinsipnya para calon wali baptis, jangan hanya sekedar bangga nama Anda ditulis di lembar baptis anak-anak dan ditulis sampai Vatikan misalnya, jangan sekedar bangga jadi wali baptis. Anda punya tanggung jawab setiap kali memastikan anak ini mendapat pendidikan Katolik. Anda memastikan anak ini setiap kali dibawa dalam doa. Maka Anda adalah orang paling cerewet kedua setelah orang tua. Bahkan mungkin lebih, karena mengingatkan anakmu sudah ke gereja belum, sudah misa belum, sudah diajar berdoa belum, dan macam-macam. Maka jangan bangga karena Anda namanya tertulis di lembar baptis, nggak ada bangga-bangganya sama sekali. Maka lakukanlah tugas Anda sebagai wali baptis yang setia. Para saudari dan saudara, setelah kita mempersiapkan anak-anak ini dan orang tuanya dan calon wali baptisnya akan kewajiban mereka sebagai warga gereja, maka marilah kita berdoa. Halaman 17. Allah Bapa kami mohon, kuatkanlah anak-anak ini agar dapat mengatasi segala cobaan di dunia ini. Semoga mereka yakin Engkau menyertai hidupnya. Semoga mereka tidak sekedar beragama, tetapi semoga mereka menjadikan agama sebagai kesempatan mereka untuk mengenali yang adikodrati, mengenali Tuhan yang jauh sebagai Dia yang dekat meskipun tidak pernah tuntas terselami. Kami mohon tolonglah mereka untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ajarilah untuk mengasihi Engkau dan sesamanya, siapapun juga. Ajarilah mereka juga cinta terhadap musuh, bahkan orang-orang yang menganiaya mereka. Curahkanlah rahmat-Mu kepada para ibu dan bapak, serta semua saudara ini, juga kami semua, yang dengan demikian turut berpartisipasi dalam pendampingan iman Katolik bagi keempat anak ini. Supaya kami semua dapat memberi contoh pendidikan kekatolikan yang baik, agar anak-anak ini menjadi orang Katolik yang sejati, berguna bagi masyarakat. Demikianlah permohonan umat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Para saudari dan saudara yang terkasih, maukah Anda supaya anak-anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Maukah saudara supaya anak-anak ini dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Bisa diganggu gitu ya. Sekolah sebelah kono ora ketok waduh. Kayak Posisi Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gunakan pura mana aku baptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus membebaskan anak-anak ini dari dosa asal, melahirkan mereka kembali dari air dan Roh Kudus. Keempat anak ini diangkat menjadi putra-putri cahaya, dipersatukan dengan umatnya, dengan kita semua. Maka mereka menjadi bagian dari kita semua dan tanggung jawab kita semua untuk mengantar mereka dari awal hingga saat kematian mereka tetap menjadi warga Kristiani. Sekarang mereka akan diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus untuk memiliki martabat sebagai imam, nabi, dan raja. itu kalau kelihatan dari tangan. iya. Di belakang mau tambah berapa nih? Nah, dari sana harusnya. Nggak mau fokus ya. Hah? Banyak orang nangis. Apa lah, paling tidak ada. Nggak mau fotografi. Nah dari tadi kayak gitu loh. Bisa. Kalau diperbesar gimana guys? Jelek. Pecah. Ntar kan dia perlu autofocusnya. Pakaian putih yang akan mereka kenakan menjadi tanda mereka mengenakan Kristus yang tanpa dosa. Semoga dalam hidup mereka, keempat anak-anak yang baru bergabung dengan gereja, senantiasa kita bantu untuk tetap mempertahankan kebersihan nuraninya hingga sampai kesudahan. Terimalah lilin lambang cahaya Kristus. Semoga engkau bersinar sebagaimana Kristus bagi sesama. Terimalah lilin ini lambang Kristus cahaya dunia. Semoga ibu bercahaya bagi sesama.
lilin ini lambang Kristus cahaya dunia, semoga hidupmu senantiasa bercahaya bagi sesama. Terimalah lilin ini lambang Kristus cahaya dunia, semoga hidupmu bercahaya bagi sesama. Oke, provisiat. Selamat. Selamat. Kalau masih mau mengangkat anaknya tinggi-tinggi boleh Bapak ditunjukkan. Ini warga baru kita, 4 orang warga baru. Bapak Ibu dipercayakan pada kita, semoga kita semua turut andil dalam perkembangan imannya. Ada 2 catatan untuk ritual yang kita lakukan. 1, tolong lilinnya setelah ini jangan dibuang, apalagi dinyalakan di bawah toren air, jangan. Tolong nyalakan lilin ini ketika anak-anak ini masuk dalam peristiwa-peristiwa krusial dalam hidupnya, penting dalam hidupnya. Ketika dia sakit, nyalakan untuk doa. Ketika komuni pertama nanti, bawalah lilin ini maju ke depan. Bahkan semoga sampai menikah lilin ini nanti dipersembahkan kepada Bunda Maria. Sampai mati semoga lilin ini masih tetap ada. Kalau sudah habis nanti silakan beli sebesar lilin Paskah ini, tidak apa-apa. Tapi jangan pernah digunakan untuk menyalakan kompor atau menyalakan cahaya ketika listrik mati, jangan. Lalu berikutnya kain putih itu tolong nanti dikenakan juga sebagai kesempatan berdoa ketika mereka sakit, ketika mereka apapun. Ketika mereka perkawinan, semoga kain putih ini menjadi bagian dari baju perkawinan mereka. Dan ketika mereka meninggal, semoga kain putih ini menjadi bagian dari kain putih yang akan mereka pakai menghadap Bapaknya. Jadi jangan digunakan untuk lap kacamata, lap jendela atau apapun juga. Itu ya, simpanlah bersama cuilan pusernya yang masih Anda simpan kalau masih Anda simpan. Maka para saudari dan saudara, mari kita lanjutkan dengan doa-doa.